Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahmatullah dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan keempat dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini SHMH dan asistennya Bapak Emrendi Aridayandi SHMH. Bab 3, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS NI. Selain itu juga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPS NI berubah menjadi KUHP. Yang kedua, alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adaptif. Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP ada 5. Yang pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi. Yang ketiga, rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Yang kelima, mitigring. Alasan-alasan diadakannya perbaharuan KUHP. Alasan politisnya, negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP, warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Alasan sosiologis, dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapat pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dimuat dalam yang dianut di Indonesia. Misalnya hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak diberlakukan lagi, tetapi dalam WPS NI masih berlaku. Dari alasan praktis, dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari WPS NI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar.